Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah yang hadir di sini, semua yang hadir di sini karena disayang Allah. Meninggalkan segala aktivitas, meninggalkan segala macam kesibukan, ada yang sehat, setengah sakit dan sakit, karena hadir karena Allah. Semuanya disayang Allah. Semuanya semoga mendapat rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Semoga hajat-hajat semua jamaah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga disembuhkan. Semoga virus-virus ini tidak mendekat pada kita semua. Bismillah. Amin ya Allah. Yang saya hormati guru kita bersama Habib Abdurrahman Basuro dan seluruh keluarga, Abuya Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrul Zaman dan seluruh keluarga, Abuya Dr. Kiai Haji Zainuddin Maksum Ali dan seluruh keluarga, Ustaz Nasra dan seluruh keluarga, Ustaz Saiful, ini Abuya Dr. Kiai Haji Muslim Farid dan seluruh keluarga, Abuya Kiai Haji Ustaz Fatoni dan seluruh keluarga, Ustaz Saiful dan seluruh keluarga, Haji Daud, semua para habaib, Habib Muhammad, Habib Farhad, semua yang hadir dan seluruh keluarganya, Abuya Kiai Haji Hudanur Siddiq dan semua yang tidak disebut karena saya nggak hafal, tapi semua disayang Allah. Juga ada Pak Ian, insya Allah. Saya dapat WA kemarin itu dari jamaah di sini. Jadi sebenarnya dapat WA itu jengkel, sebenarnya handphonenya mau saya banting. Tunggu. Cengengnya itu kirim WA itu. WA itu lah itu. Saya kira jamaah pada dapat itu video perayaan Imlek kemarin, Maulid namanya. Itu pertama belum tentu benar. Pertama, perhatikan lokasinya, letaknya, apakah dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab, pas apa tidak, atau fitnah atau orang iseng. Kedua, begitu aja bikin bingung. Kayak saya bingung Kiai kalau modelnya gini, cemen betul. Ya, itu kalau seandainya anak saya pukul plak. Lah, melihat begitu aja bingung. Apa yang dibingungin? Kan memang ada jalan menuju neraka dan menuju ke surga. Kenapa bingung? Lalu ikut ngaji, apa yang juga baru lihat begitu bingung. Belum nanti lihat fitnah-fitnah lebih gede lagi, bingung lagi. Bener nggak? Kecewa saya. Ya. Lihat apa-apa sedikit bingung, lihat ini sedikit bingung. Imannya kemana itu? Bukan nggak pede. Ya, jadi ngaji, baca fikih, dengerin la ilaha illallah, kupingnya masuk kiri, keluar kanan, bablas hilang, nggak masuk ke hati. Nah kalau dikit-dikit bingung, coba pikirin. Ya, kan diperlukan iman yang kokoh, baik, ya perlu yang tangguh, bener nggak? Ya, kalau udah ngaji bertahun-tahun, lihat apa sedikit bingung, aduh, bener saya kecewa. Betul, saya kecewa kalau anak saya pukul. Kan udah dibilangin ikutin jalannya Rasulullah. Jangan lihat handphone sedikit-sedikit ditanggepin. Namanya manusia punya pikiran macam-macam, biarin aja. Emang kita bisa maksa orang suruh pikirannya sama kayak kita? Gak bisa. Iya. Gak bisa. Yang penting kalau lihat yang kira-kira menjadikan itu iman takwa berubah, tidak baik, lemah. Berarti yang mendengar itu umat-umat Rasulullah, dia harus lebih semangat lagi. Benar nggak? Takwanya ditingkatkan, lebih semangat, girahnya lebih, saya bisa berbuat apa ini lebih baik lagi, berbuat lebih baik lagi. Cemen, bingung, aduh ya. Sedih, saya kecewa dengan model gitu. Ya.
gampang bingung, gampang ini, gampang itu. Yang begitu akan muncul terus sampai nanti juga lebih banyak lagi, tidak usah bingung. Itu dari zaman bahula. Ya. Zaman dulu. Ya, dari zaman bahula. Ketika ketika Rasulullah SAW selesai Isra dan Mi'raj, di penghujung itu beliau sudah selesai menjelang subuh atau sudah matahari mulai keluar, beliau sampai lagi di Ka'bah. Ya, ini sepenggal sedikit saja. Lalu beliau merenungi kejadian semalam yang Allah Isra dan Mi'raj kan itu. Lalu gak lama datang situ dedengkot kafir Quraisy tuh, si Jahal tuh, Abu Jahal. Ya, Abu Jahal tuh dulunya kan Abu Hakam, karena tolol dipanggil Abu Jahal. Padahal dia raja tapi tolol. Tolol karena ego. Karena egonya dia bersaing sama sukunya Rasulullah. Dari sukunya Rasulullah dia bilang keluar nanti dari sukunya dia kok enggak. Tolol itu. Ya, karena itu aja. Padahal dia mengerti itu kebenarannya Rasul. Diceritakan sama Rasulullah selesai kejadian malam. Ya si Abu Jahal senyum-senyum. Ya. Kalau saya bawa engkau ke Bukit Abu Kubais, mau nggak engkau menceritakan ini, wahai? Saya nggak mau nyebut nama. Wahai Rasulullah, itu orang kafir biar nyebut nama. Saya tidak mau. Kita jangan ikut-ikutan nyebut Rasulullah, ngikutin orang nyebut orang kafir yang durhaka itu nyebut Rasulullah. Jangan ikutin. Ya. Tentu Rasulullah mau pergi ke Bukit Abu Kubais berdua sama si Jahal. Lalu Rasulullah tentu diikuti sama orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Si Jahal diikuti oleh golongannya dia. Lalu sampai di sana diceritakan yang kita bahas penghujungnya saja. Ketika sampai di satu lembah, ada seekor kabilah ya, yang suka begitu itu kabilah ya. Kabilah ya. Itu kehilangan onta. Ya kabilah beda sedikit lah, pokoknya itu kabilah ya dia ya, kabilah ya. Itu kehilangan onta. Lalu Rasulullah mengasih tahu, wahai fulan, ontamu ada di lembah sebelah sana. Bunuh saya merinding. Lalu tersebut diceritakan pada penduduk itu yang berkumpul di Bukit Abu Kubais. Intinya sedikit saja kita cerita panjang. Lalu Rasulullah juga mengatakan bahwa nanti 2 atau 3 hari lagi kira-kira begitu, nanti mereka rombongan kafilah ya. Kafilah itu kafilah dagang itu akan sampai ke kota Mekah. Yang paling depan rombongannya itu ontanya memakai tali merah. Coba cek kebenaran saya, kata Rasulullah. Kalau hal ini benar, engkau beriman ya saat itu tentu beriman. Kalau engkau nggak mau beriman berarti selamanya nggak akan beriman. Karena itu benar. Ya. Lalu kata si Jahal itu berkata ini tinggal satu lagi yang bisa menggoyahkan Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, tinggal dia nih. Kalau dia, karena mereka nggak percaya itu sebagian itu ke mana itu Palestina, kuda terbaik mereka satu kali jalan sebulan, PP 2 bulan, belum ke Sidratul Muntaha, belum mengimami 124.000 nabi, macam-macam. Mereka nggak percaya. Ya, itu singkat saja. Lalu dipanggil, ini Abu Bakar Siddiq. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq, imanannya luar biasa, luar biasa. Begitu diberitahu, ya tentu sudah tahu. Beliau mengatakan, wahai Quraisy. Beliau tidak menyebut satu, tapi menyebut satu golongan. Seandainya Rasulullah mengatakan tembok di depan saya ini hijau, saya percaya bahwa itu tembok memang hijau meskipun saya lihat putih. Begitu imannya luar. Nah jamaah ini mestinya belajar dari situ. Gak perlu bingung-bingung, lihat ini sedikit bingung, lihat ini sedikit bingung. Imannya kayak apa itu? Itu misi zaman pergolakan seperti itu. Ya. Mestinya belajar begitu, dengerin kisah-kisah itu, jangan gampang bingung. Karena seperti ini akan muncul di setting dan diadu domba. Di setting dan diadu domba. Bagaimana jaga negeri kita ini jangan rusak. Ya. Bagaimana caranya jangan rusak? Timbul bila keimanan bertambah baik, bertambah ibadah, bertambah mengikuti jejaknya Rasulullah. Apa yang kita bisa perbuat saja, ikuti Rasulullah. Allah turunkan berkah sesuai yang kita mampu.
Benar nggak? Apa-apa sedikit bingung, nanti bingung Pak. Susah. Semoga yang ada ini nggak ada yang bingung seperti ini. Setuju nggak? Tambah diolok-olok imannya tambah kuat. Setuju nggak? Tambah dilecehkan imannya tambah kuat. Dan yang lecehin semoga tobat. Leceh juga kasihan. Ya, kasihan yang lecehin juga. Dia nggak sadar kalau bahwa dia itu kegelapan tersesat. Ya. Begitu dia masuk ke dalam bumi itu orang-orang seperti itu yang mengolok-olok agama, memfitnah. Begitu masuk ke dalam bumi tidak disambut ramah oleh bumi, langsung dipedes. Semoga selamat semua. Ya, kasihan juga. Jadi iman takwa harus bertambah baik, jangan gampang bingung. Lalu fungsinya di majelis taklim zikir apa kalau sedikit-sedikit bingung? Juga harus punya rasa sayang kepada orang lain. Ya, jangan ada dendam. Ini negeri kita juga mesti dijaga. Ya, tapi dalam keadaan jaga itu juga mesti imannya mantap. Jangan mentolerir yang tidak baik. Ya, jangan bingung. Nggak ada itu Rasulullah nggak pernah ngajarin bingung. Tambah diolok-olok imannya tambah kuat. Tambah diadu domba tambah rukun. Ya. Dan penting kita nggak punya niat jahat kepada siapapun juga. Setuju? Jadi lampu di mana-mana, jadi lampu. Tebarkan kedamaian, rangkul, kasih semangat supaya semuanya bertambah iman takwanya kepada Allah. Sekarang giliran lelang. Siapa cepat dia dapat. Tapi perjanjiannya begini, kalau ada yang maju nanti saya lihat wajahnya meragukan, saya tolak. Iya benar, tapi jangan tersungging ya. Setuju nggak? Kalau tersungging nggak jadi. Jadi nggak? Baik. Ini saya berikan gratis pada yang mau sholat tahajud. Ya, ente maju. Iya, nggak ada gratis-gratis, dia itu udah dapat berapa biji. Nanti dulu kan. Saya percaya di alim. Sebentar. Berdiri. Ada syaratnya sholat tahajud mau berapa rakaat? Nah, rakaat pertama apa? Iya. Ya udah ngerti. Yang dibaca surahnya apa? Ayat. Oh baik. Tapi setelah saya cuma memperkuat saja, ini kan tongkat ini sunnahnya Rasulullah. Kita saling membakar gira supaya tambah semangat beribadah. Tujuannya kan itu aja. Padahal kan sudah hampir semua udah pelaku sholat tahajud. Tujuannya memperkuat aja supaya lebih semangat. Betul nggak? Nah setelah pegang tongkat ini berarti sholat tahajudnya lebih giat, nggak akan lagi ya. Nah, bagaimana kalau ditambah rakaat pertama surah Al-Kahfi? Mau nggak? Kalau nggak mau ini jangan tahu lagi. Nyanggup. Ini bukunya. Saya sediain fasilitasnya juga. Ini bukunya jadi film. Buku Al-Kahfi. Ya. Ini tongkat yang bikin Pak Kiai Saiful dari Jepara. Ya, dia sama takmir masjid itu masjidnya antik. Di sini saya belum lihat masjid seantik itu. Kayu jatinya tiang-tiangnya ada yang 9 meter, ada yang 9 meter. Antik, ukiran, orangnya semangat. Penampilannya ya orang sederhana, tapi mereka warok-warok. Ya, orang-orang alim. Masjidnya lagi perlu apa namanya lantai, mereka nyari ke ujung pelosok yang bisa dapat marmer paling murah, mereka gerilya semangat, mereka pasang lantainya onik yang ukuran apa itu apa itu? Hah? Bukan, triplek yang 2 meter lebih itu ya. Masjidnya luar biasa bagus. Nah, Bismillah. Ini nggak pakai air, ini digosok pakai daun kelaras. Digosok pakai daun kelaras, jangan kena air. Kalau kena air gitu, ya luntur. Ini satu lagi nih. Ayo siapa berani? Ayo ente maju. Ketuaan. Ente berani maju. Nyalinya besar juga ya. Ini lebih mahal dari yang tadi. Amin. Loh,
Lihat aja itu. Lihat aja. Ini harganya lebih mahal dari yang tadi. Ente berani benar. Rakaat pertama surahnya apa? Nanti. Ini kalau nggak sesuai kemauan saya, surahnya nggak saya kasih. Lihat aja. Ini bagus ini. Antik gitu. Nanti itu nanti lain kali juga bisa tukar surahnya naik. Bisa. Dia keluarga saya kok. Bisa kompromi. Surah pertama apa? Nggak payu. Kurang. Berani nggak surah pertama Al-Kahfi? Surah kedua Sajadah. Surah ketiga Yasin. Surah keempat Ar-Rahman. 4 aja, berani nggak? Ya. Tapi ini berani didengar Allah, ini benar-benar berani. Dan dikerjakan mulai malam ini. Berani nggak? Ya. Kalau nggak sanggup kembalikan lagi pada saya. Ini bukunya. Ini juga buatannya pakai Syaiful. Nah, buatannya pakai Syaiful ini digosok pakai daun kelaras ini. Ini digosoknya pakai daun kelaras. Kelaras itu daun pisang yang kering, nggak pakai obat aja kena air. Antik ini. Tuh, sanggup. Surah pertama apa? Kedua, Sajadah. Ketiga, Ar-Rahman. Yasin. Keempat, yang 4 aja nanti. Kalau harganya lebih bagus lagi, lebih mahal lagi. Udah itu cukup mahal. Jadi kalau segitu nggak kuat cemen. Ini memotivasi aja, ya. Dia biasa sholat tahajud, dia pelaku tahajud, ya. Yang tukang kawin bininya banyak, nggak boleh dulu. Diem dulu ngurusin bininya. Ya. Bagaimana mau baca surah Kahfi lagi baca papi? Iya. Iya, itu sholat tahajud orang itu perlu. Ya nanti berikutnya. Ada satu nenek-nenek ini jamaah, kalau nenek-nenek ngolok-ngolok ya. Tapi ini benar. Saya sampai datangin, saya cium tangannya. Mungkin beliau, betul lah Beb. Itu kira-kira mungkin 20 tahun yang lalu. Ya. Saya pulang dari Cianjur, lewat daerah ini. Lewat ini Buya, Cikalong. Di tengah gunung-gunung itu saya sholat, ada musola, habis sholat, saya lihat itu di ujung musola itu ada gubuk reot. Duduklah seorang nenek. Nenek itu cantik sekali. Benar, hati-hati gua lah. Tunggu, jangan. Misalnya hati-hati. Ini ada kelanjutannya nanti. Jadi saya kaget, cantik, cahayanya luar biasa. Sehingga setelah saya selesai sholat, saya datang, saya cium tangannya, saya minta didoain. Ya, benar. Dia pulang. Di akhir, di lain waktu saya dapat kabar beliau meninggal. Ternyata nenek-nenek itu ahli Quran, dan dia sholat tahajudnya setiap malam itu nggak lepas surah Al-Kahfi. Dia punya cucu seorang kiai. Nah, ini cucunya cerita sama saya. Jadi ada lanjutannya. Nanti kalau nenek meninggal, kuburannya nenek ngajain 7 hari. Berwasiat dia kepada cucunya. Cucunya itu kiai juga punya pesantren. Cucunya itu juga warok. Gini aja, tapi ilmunya bagus, orangnya insya Allah itu disayang Allah. Lalu gak lama itu nenek meninggal. Ini cucunya bercerita pada saya. Gak lama itu si nenek meninggal. Setelah meninggal, sebagaimana wasiatnya, dibacakan Quran di kuburnya 7 hari. Lalu hari ke-7 atau hari ke-6 ya, dimimpikan itu si cucu itu. Neneknya berada di satu istana, yang istana itu nggak ada di dunia. Ya, nenek itu ada di dalam istana. Lalu terjadi dialog singkat. Nek, kapan mau balik lagi ke dunia? Saya tidak mau balik ke dunia lagi, ripuh itu bahasa Sunda. Di sini nenek merasa enak.
Itu Allah perlihatkan seperti istana yang nggak ada di dunia. Amalannya tiap malam sholat tahajudnya surah Al-Kahfi. Itu meskipun sudah 80 tahun saya datangin, sungguh saya cium tangan, Masya Allah, wajahnya indah, enak dipandang ya. Nah, mulai malam ini semoga kita nggak lepas surah Al-Kahfi, semoga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah, insya Allah kita jumpa lagi hari Kamis yang akan datang. Menu buka puasanya kayak tadi apa bubur? Kayak tadi lagi ya. Alhamdulillah. Sederhana, insya Allah diberkahi Allah. Insya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu maqduhu ana wa nabiyyun min qabli. La ilaha illallah. wa syarafa karama wa majjada wa azam kalimatu haqqina laiha nahya wa alaiha namut wa biha nubas insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah jalilul jabbar. La ilaha illallahul wahidul qahhar. La ilaha illallahul karimus syattar. La ilaha illallahul kabirul muta'al. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahan wahidan wa rabban syahidan wa hadan somadan wa nanu lahu muslimun. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahan wahidan wa rabban syahidan wa hadan somadan wa nahnu lahu abidun. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahan wahidan wa rabban syahidan wa hadan somadan wa nahnu lahu qanitun. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahan wahidan wa rabban syahidan wa hadan somadan wa nahnu lahu sabirun. La ilaha illallah al-aman min virus corona ya Allah, wa min kullu virus ya Allah, wa min kullu balai dunia wal akhirah ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Al-aman min virus mikron ya Allah, dan semua virus ya Allah. La ilaha illallah al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan ya Rabb, wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan kamlaka alaina min ihsan ihsanul qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna ya Allah wa anta khairur rahimin wa anta khairur rahimin. Ya Allah, sertakan kami semua sisa umur kami dan seluruh keluarga kami ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Tidak tergelincir sesaat pun karena naungan Anta ya Rabb. Husnul khotimah, bahagia wangi bersama Anta dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamanya ya Rabb.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berkahnya surah Al-Fatihah ya Allah, jadikan Indonesia negeri yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para pemimpinnya bertakwa kepada Anta ya Rabb. Tidak ada perpecahan, tidak ada kehancuran ya Allah. Berkah selamat dunia akhirat ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syiril Fatihah wa karamatil Fatihah wa mujizatil Fatihah wa mujizatil Fatihah. Ya farijal hamd ya kashifal dhab ya man yabdi yakbir wa yarham wa ya dafi al bala ya Allah wa ya dafi al bala ya Rahman wa ya dafi al bala ya Rahim. Ighfir lana warhamna ya Allah wa anta khairur rahimin. Da'wana fiha subhanaka Allahumma tahiyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.